Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita berhenti sejenak menatap langit lalu bertanya, mengapa awan bisa bergerak begitu lembut, sementara angin yang tak terlihat mampu menggerakkan jutaan ton air di udara? Setiap hari, kita menikmati hembusan angin. Ada yang sepoi-sepoi menenangkan, ada yang kencang menerbangkan debu, ada pula badai yang mampu mengguncang lautan. Namun, jarang sekali kita menyadari bahwa setiap hembusan angin itu bekerja sesuai sistem yang sangat presisi. Tidak pernah ada angin yang berhembus tanpa perhitungan. Tidak ada awan yang terbentuk tanpa sebab. Ilmu pengetahuan modern menyebutnya sistem atmosfer bumi. Angin terbentuk karena perbedaan suhu dan tekanan udara. Awan muncul karena penguapan air laut yang kemudian berkumpul di atmosfer. Hujan turun ketika butiran uap air itu terlalu berat untuk tetap berada di udara. Tapi, mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa semua itu berjalan begitu teratur? Mengapa awan tidak pernah berhenti di lautan saja? Mengapa angin mampu membawa kelembaban hingga ke daratan, tempat manusia menunggu turunnya hujan? Al-Quran sejak 14 abad lalu sudah mengingatkan bahwa angin dan awan bukan sekadar fenomena acak, melainkan bagian dari tentara Allah yang diutus dengan misi tertentu. Sistem cuaca yang rumit ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar bumi tetap hidup, tumbuhan tumbuh, dan manusia bisa bertahan. Bayangkan jika angin berhenti berhembus. Tidak ada awan yang berpindah. Tidak ada hujan yang turun. Sungai akan mengering, ladang menjadi gersang, dan kehidupan akan perlahan lenyap. Semua itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sering kita anggap remeh, angin yang berhembus dan awan yang melayang, sebenarnya adalah sistem kehidupan yang Allah atur dengan presisi luar biasa. Maka, pembahasan kita kali ini akan menyingkap betapa dahsyatnya keajaiban angin dan awan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dibuktikan oleh sains modern, dan tercatat dalam sejarah manusia. Al-Quran berkali-kali menyebut angin dan awan, bukan hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah. Salah satunya ada dalam surah Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu, engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka bergembira. Ayat ini menggambarkan rantai proses atmosfer secara sangat jelas. Angin diutus, awan terbentuk, awan digerakkan, bergumpal, hujan turun. Sebuah urutan yang baru bisa dipahami manusia secara ilmiah, ribuan tahun setelah ayat ini diturunkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ayat ini menekankan bahwa angin bukan hanya sekadar tiupan udara, melainkan makhluk Allah yang diutus dengan perintah tertentu. Angin membawa awan ke tempat-tempat yang Allah kehendaki, lalu dari awan itulah kehidupan diturunkan berupa air hujan. Al-Quran juga menyebut fenomena ini dalam surah An-Nur ayat 43. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban, thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan dari langit, dari gunung-gunung, awan yang di langit itu hujan es. Lalu ditimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dipalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa istilah gunung-gunung awan menggambarkan besarnya tumpukan awan cumulonimbus yang bisa menjulang setinggi gunung. Hal ini selaras dengan pengamatan modern. Awan cumulonimbus bisa mencapai ketinggian lebih dari 12 sampai 15 km, membawa jutaan ton uap air, dan menjadi penyebab hujan deras, badai, hingga hujan es. Kini, sains modern menjelaskan lebih detail mekanismenya.
Angin bekerja sebagai mesin distribusi yang memindahkan massa udara dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Uap air dari lautan naik karena panas matahari, lalu terkondensasi di atmosfer. Awan terbentuk dari jutaan tetes air mikroskopis yang berkumpul. Ketika butiran air itu semakin berat, hujan pun turun, persis seperti rangkaian yang Allah jelaskan. Lihatlah bagaimana Al-Quran tidak hanya memberikan gambaran indah, tapi juga sistematis. Angin, awan, hujan. Sains modern, dari meteorologi hingga klimatologi, kini semakin menyingkap detail yang dulu manusia tak mampu pahami, tetapi Al-Quran sudah menyinggungnya dengan bahasa yang lugas. Artinya, fenomena angin dan awan ini bukan sekadar weather system, melainkan tanda kekuasaan Allah, yang menjadi rahmat bagi manusia. Sejarah mencatat bahwa manusia sejak dahulu sudah mengagumi sekaligus kebingungan menghadapi fenomena angin dan awan. Petani, pelaut, hingga pengembara sangat bergantung pada arah angin dan pola awan untuk menentukan hidupnya. Namun pemahaman ilmiah tentang bagaimana cuaca bekerja baru berkembang jauh setelah Al-Quran menyinggungnya dengan jelas. Jad dari peradaban Muslim, dalam peradaban Islam, ilmuwan besar seperti Al-Biruni sudah mengkaji atmosfer, angin, dan hujan. Dalam karyanya Al-Qanun Al-Mas'udi, Al-Biruni menyinggung bagaimana panas matahari memanaskan air laut, menghasilkan uap yang kemudian membentuk awan, sebuah konsep yang sejalan dengan sains modern. Lalu ada Ibnu Sina, Avicenna, yang menulis dalam kitab Al-Shifa, bahwa hujan terbentuk dari kondensasi uap air di atmosfer. Bahkan ia sudah menjelaskan proses terbentuknya hujan es dan salju, meski belum ada instrumen modern untuk mengukurnya. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu cuaca di Eropa, setelah diterjemahkan berabad-abad kemudian. Meteorologi modern. Barulah pada abad ke-17 hingga ke-20, dengan berkembangnya instrumen ilmiah, manusia mampu membuktikan detail-detail yang sudah dibahas ulama Muslim dan tersirat dalam Al-Quran. Evangelista Torricelli menemukan barometer, alat untuk mengukur tekanan udara, yang menjelaskan bagaimana angin bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Luke Howard mengklasifikasikan awan menjadi berbagai jenis: cirrus, cumulus, stratus, hingga cumulonimbus. Hal ini mengingatkan pada tafsir awan bergumpal dalam surah An-Nur ayat 4:3. Di era modern, satelit cuaca memperlihatkan gambar menakjubkan. Awan-awan raksasa yang benar-benar menyerupai gunung menjulang tinggi di atmosfer, persis dengan gambaran Al-Quran. Catatan fenomena nyata. Fenomena cuaca ekstrem juga menjadi saksi bagaimana angin dan awan adalah tentara Allah. Pada Perang Ahzab, Allah menurunkan angin kencang yang memporak-porandakan pasukan musyrikin. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Dalam sejarah modern, badai tropis, tornado, dan topan raksasa menunjukkan bagaimana sistem angin dan awan bisa mendatangkan rahmat berupa hujan yang menyuburkan bumi, atau azab berupa kehancuran, tergantung kehendak Allah. Semua catatan ini menunjukkan bahwa apa yang Al-Quran sampaikan bukan hanya kiasan puitis, melainkan realitas kosmik yang bisa dibuktikan dari zaman klasik hingga modern. Para ilmuwan Muslim sudah lebih dulu menghubungkannya dengan ilmu, dan kini sains modern semakin menguatkan kebenarannya. Saudaraku, dari perjalanan wahyu hingga sains modern, kita belajar bahwa angin dan awan bukanlah fenomena alam yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari sistem presisi yang Allah atur dengan penuh hikmah. Dari wahyu, Al-Quran berulang kali menyebut angin dan awan, bukan hanya sebagai tanda kekuasaan Allah, tetapi juga sebagai pelajaran. Ada angin yang membawa rahmat berupa hujan. Ada pula angin yang menjadi azab bagi kaum yang mendustakan Rasul. Allah ingin menunjukkan bahwa semua elemen alam tunduk kepadanya. Dari sains, ilmu meteorologi modern menemukan bahwa tanpa angin tidak akan ada distribusi panas di bumi. Tanpa awan, tidak akan ada siklus air yang menjaga kehidupan. Atmosfer dan angin berperan seperti mesin raksasa yang menjaga stabilitas bumi. Sains memperlihatkan detail mekanisme kerja, sementara wahyu sudah menegaskan siapa yang mengatur mekanisme itu. Allah. Dari sejarah, peradaban manusia, dari petani kuno yang membaca arah angin, ilmuwan Muslim yang menulis tentang cuaca, hingga peneliti modern dengan satelit canggih, semuanya hanyalah pengamat. Sejarah membuktikan pengetahuan manusia berkembang, tetapi keteraturan sistem cuaca tidak pernah berubah.
ia tetap sama, tunduk kepada sunnatullah. Pesan moral Islami. Dari semua ini kita mengambil pelajaran bahwa, pertama, kesombongan manusia harus runtuh. Kita bisa memprediksi cuaca, tetapi tidak bisa mengendalikan badai. Hanya Allah yang punya kuasa mutlak. Kedua, keimanan bertambah. Melihat bagaimana awan bergumpal lalu menurunkan hujan, hati kita diajak untuk bersyukur karena setiap tetes air adalah rahmat yang menopang kehidupan. Ketiga, tanggung jawab manusia. Dengan memahami betapa rapuhnya keseimbangan cuaca, kita seharusnya menjaga bumi, bukan merusaknya. Perubahan iklim akibat ulah manusia hanyalah bukti betapa kecilnya kita ketika melawan sunnatullah. Maka wahyu membimbing kita untuk merenung, sains memperlihatkan detailnya, sejarah mengabadikan prosesnya, dan moral Islam memberi kita arah. Semua ciptaan Allah adalah amanah, bukan sekadar objek eksploitasi. Saudaraku, kita telah menelusuri perjalanan luar biasa dari wahyu Allah dalam Al-Quran yang menyebut angin dan awan, lalu menyaksikan bagaimana sains modern menyingkap mekanisme detailnya, dan juga melihat bagaimana sejarah peradaban manusia selalu belajar dari tanda-tanda ini. Angin yang berhembus lembut, awan yang berarak, hujan yang turun membasahi bumi, semua itu bukanlah kebetulan. Mereka adalah tentara Allah yang bergerak sesuai dengan perintahnya. Di balik setiap embusan angin dan tetesan hujan, ada rahmat, ada pelajaran, dan ada peringatan. Al-Quran bukan sekadar kitab petunjuk ibadah, tapi juga kitab tanda-tanda alam, yang menuntun kita untuk berpikir, merenung, dan menghubungkan antara langit dan bumi, antara iman dan ilmu. Sejarah membuktikan, bangsa yang memahami tanda-tanda alam ini bisa maju, tapi mereka yang sombong dan mengabaikannya bisa binasa. Dan kita, sebagai umat Islam, diingatkan untuk menjadikan wahyu sebagai kompas dan sains sebagai jendela untuk memperkuat keyakinan. Maka marilah kita akhiri renungan ini dengan sebuah ajakan. Setiap kali kita melihat angin berhembus, awan berkumpul, atau hujan turun, jangan hanya berkata, "Itu cuaca." Tetapi katakanlah dalam hati, "Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya dengan penuh kesempurnaan." Semoga dengan memahami ini, iman kita semakin kokoh, syukur kita semakin dalam, dan rasa takut kita kepada Allah semakin menguat. Karena pada akhirnya, kita hanyalah hamba, dan alam semesta ini adalah tanda-tanda menuju Sang Pencipta. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.